Halo semua, hari ini kita akan mencoba mendesain dan mengimplementasi sebuah VLSM Addressing Scheme. VLSM itu kepanjangannya Variable Length Subnet Mask ya. Nah, di sini kita dikasih addressing table yang entar bakal diisiin ya, kita isiin. Kemudian kita lihat objektifnya apa, yaitu mendesain sebuah VLSM IP addressing scheme given requirements. Jadi kita akan mendesain, kemudian mengkonfigurasi addressing pada perangkat jaringan dan host, terus memverifikasi konektivitas IP-nya, troubleshooting jika diperlukan. Nah, skenario-nya gimana sih? Kita diminta untuk mendesain, mengimplementasi, menguji sebuah addressing scheme untuk seorang customer. Si customer telah memberikan kepada kita network address yang cocok untuk jaringan, topologi, dan kebutuhan hostnya. Kita mengimplementasikan dan menguji desainnya. Oke? Nah, ini dia requirements-nya ya. Yang pertama host requirements-nya, yaitu nanti tabel ini kita lengkapin. Coba kita lihat ya, di sini langsung aja kita mau bikin tabelnya, tapi kita lihat dulu ya topologinya. Jadi ada 4 row ya di sini untuk 4 LAN yang ada di topologi ini. Yang pertama kita mulai dari kiri bawah aja, kita lihat ini ada sebuah LAN ya, lalu ada line yang ini ya, kemudian LAN yang ini lagi PS101, lalu ada yang PS115. Nah, number of addresses required-nya adalah masing-masing 23 host, terus 19 host, ada 11 dan 7 ya, 7 dan 11. Nah, kalau kita lihat tabelnya itu seperti ini. PD1 23, PD2 19, PS101 itu 7 dan 115 11. Ya, ini cukup simpel ya. Ini kita lanjut aja. Masih tabel yang pertama udah kelar. Nah, kita lihat lagi apa itu requirements di perancangannya. Nah, kita mau membuat addressing design ya. Kita harus mengikuti guidelines yang disediakan di kurikulum terkait dengan urutan subnet. Kemudian subnetnya harus contiguous, ini artinya berkelanjutan atau berkesinambungan. Kemudian katanya nggak boleh ada spasi antar subnet. Lalu selanjutnya menyediakan subnet yang paling efisien untuk link point to point ya antar routernya. Kita lihat antar routernya. Kemudian kita akan mendokumentasikan di dalam sebuah tabel seperti ini. Nah, ayo kita bikin dulu ya tabelnya. Tabelnya itu akan seperti ini, tapi kita itu perlu tahu ya tabel ini juga gitu ya. Jadi untuk mempermudah saya masukkan ke dalam tabel seperti ini. Jadi untuk tabel yang kedua ini kita akan mengurutkan ya dari jumlah host yang paling banyak. Jadi dari 23, 19, 11, 7. Ini yang paling banyak yang dari PD1, kemudian PD2, kemudian PS115 dan PS101. Ya, seperti yang ada di tabel ini. Ya, setelah diurutkan. Kemudian untuk one-nya kita lihat ya, ini one-nya yaitu antar router ini. Kemudian kita mau isi kolom network address-nya. Karena di paket tracernya udah ada basicnya ya, 172.19
192.67.0, jadi kita itu menggunakannya ya. Di sini kita gunakan. Kemudian slashnya tahunya dari mana? Nah, tahunya dari jumlah host yang diperlukan. Jadi kalau kita perlu 23, kita contek ya di sebelah tabel bantuan kita. Karena maksimumnya 23, dia bisa di slash 27. Karena maksimum kalau slash 27 itu hostnya 30 ya. Jadi kita bisa muat di situ. Maksudnya kalau yang kita butuhkan 23, bisa di slash 27. Kemudian kalau yang 19 juga sama ya. Kalau 14 ini kesekitan, terlalu sedikit. Tapi kalau 30 masih muat, jadinya tetap slash 27 ya. Slash 27 juga. Kemudian yang untuk si PS 115 yang mau hostnya itu 11, kita lihat lagi 11 itu bisa di slash 28 ya, karena maksimal hostnya itu 14, jadi kita bikin slash 28. Begitu juga dengan si PS11 karena memerlukan 7 host, jadi dia masih juga di slash 28 ya, karena maksimalnya 14. Kemudian untuk one-nya, karena kita mau ada 2 router ya di situ. Jadinya kita menggunakan slash 30 karena maksimal 2 gitu. Kemudian selesai itu, kita mau menentukan dulu first usable host address-nya ya. Jadi cara menentukannya itu ya sambungin aja dari yang network address-nya. Kita setelahnya itu apa? 172.19.67.1 ya kan, dari yang awalnya 0 si network address-nya. Kalau first usable host-nya ya 1 ya, titik 1 terakhirnya. Nah, habis itu kita lihat nih slash 27 itu bisa nampung berapa tadi? Bisa nampung 30 host. Jadinya kita bisa menentukan broadcast address-nya 1 tambah 30 gitu aja deh mudahnya. Karena sebenarnya yang usable host address-nya itu mulai dari titik 1 sampai titik 30 gitu ya. Makanya broadcast address-nya itu ya setelahnya, yaitu setelah 30 sama dengan 31. Makanya broadcast address-nya itu 31. Nah, kita lanjut ya. Dia langsung berlanjut ke 32 ya. Untuk PD2 LAN-nya, network address-nya kita isi dengan 32. Kemudian kayak yang tadi juga, first usable host adalah kelanjutannya, yaitu 33 ya kan, dari 32 ini jadi 33. Terus karena dia slash berapa, slash 27 juga sama ya, maksimum hostnya itu 30, jadinya kita tambahin 30 gitu. Dari 33 tambah 30, 63 gitu. Kemudian dari 63 lanjut jadi 64. Kemudian first usable address-nya pasti 65 ya. Nah, kemudian karena dia slash 28, host maksimal itu adalah 14. Makanya kita tambahin sama 14. Jadi tambah 14, akhirnya kita dapat 79. Dari 79 kita lanjut ke 80, dan first usable-nya 81. Karena dia masih slash 28, tetap kita tambah 14, jadinya broadcast address-nya itu 95. Nah, 95 lanjut ke 96, dan kalau first usable-nya 97. Kemudian karena kita mau nampung 2 host, jadinya broadcast address-nya yaitu 99. Oke ya, kita lanjutkan ke configuration requirements. Kita akan mengkonfigurasi dengan menetapkan first usable IP addresses in the subnet yang sesuai ke police untuk 2 LAN links dan 1 link. Jadi yang police kan ada 2 LAN ya,
Ada 2 LAN dan 1 WAN. Kemudian kita mau menetapkan first usable IP address. Jadi kita lihat di sini yang untuk G00-nya yaitu adalah di sini ya, ke PD1 G00. Nah, di PD1 itu kita lihat ya dari tabel sebelumnya, yaitu first usable-nya itu adalah 671. Makanya kita gunakan yang itu, 67.1, ya kan? Kemudian yang 01 itu yang sebelah sini nih. Ya, kalau nanti kita klik itu, ini agak susah sih munculnya. Nanti dia muncul kayak yang tadi, G01 ke PD2. Makanya kita lihat ya tabel sebelumnya, PD2-nya first usable host address di titik 33. Jadi kita copy ya ke sini, kita salin. Kemudian untuk one-nya kita mau ambil yang first usable juga, jadi titik 97. Makanya kita kasih 97 di sini. Oke. Buat subnet masknya dan default gateway nanti dulu, kita khusus IP address dulu ya. Sekarang kita beralih ke routernya schools ya. G01-nya itu di sini. Ya, G01-nya di PS115. Jadi kita lihat lagi nih tabel sebelumnya. Itu gunanya tabel ya untuk memudahkan kita. Di sini buat PS115 dia 65.65. Makanya 65 ya di sini buat 11081. Yang ini 81 ya. Terus yang one-nya kita pakai katanya yang last ya. Di sini last usable. Jadi karena kita tadi udah pakai yang first-nya ke police, jadi yang last-nya buat one schools yaitu 98. Kalau kita lihat di sini habis 97 98 ya, makanya dia 98 setelah 97. Nah, setelah itu kita lanjut ya ke PD1. Kita lihat ketentuannya dulu. Buat switch-nya kita harus menetapkan second usable IP address. Jadi yang kedua gitu. Yang kedua dari PD1 ini adalah, kalau yang pertamanya ini ya tabel sebelumnya, kalau yang awal itu titik 1, berarti yang kedua adalah titik 2. Jadi kita taruh di sini titik 2 di PD1, kemudian PD2-nya 34 itu asalnya dari ini ya. Yang PD2 LAN, kalau host pertama addressnya itu 33, jadi yang kedua adalah 34. Sehingga di sini 34, seterusnya ya 101, kita lihat lagi. Di sini 81 menjadi 82. Kemudian yang PS115 65 menjadi 66. Ya. Kemudian yang buat yang hostnya sendiri, si PC-nya, kita lihat ya ketentuannya lagi. Buat host harus menetapkan yang terakhir ya, IP address-nya itu yang terakhir gitu. Jadi coba kita lihat di tabel sebelumnya, yang terakhir itu bisa kita lihat ya dari menjumlahkan yang awal dengan host maksimum yang diperlukan. Jadi kan kalau /27 itu host maksimumnya adalah 30, ya kan? Sehingga kita lihat ya di sini 30 1 tambah 30 gitu aja mudahnya. Karena sebenarnya kalau first usable host address-nya itu 1, yang last-nya itu berarti 30, karena dia ada 30 host gitu ya. 30 host address. Jadi makanya broadcast-nya 31. Jadi gampangnya kita
dari broadcast address ini, karena di tabelnya cuma ada broadcast address, kita kurangin 1 aja gitu. Jadi titik 30 kan kalau dikurang 1, makanya di sini ada 30 gitu. Kalau yang 23 gimana? Yang maksudnya PD2 23 ya. PD2 23 itu pakainya yang 62 karena 63 kurang 1. 62, kemudian yang 10187 itu pakainya yang 70. Oh, 101 ya tadi. 94. Ya kan? Kalau 115 ini yang PS 115 12 pakainya 78. Ya. Dapatnya dari sini 79 kurang 1. Nah, kemudian kita udah selesai ya IP address-nya. Kalau gitu kita lanjut ke subnet mask. Subnet mask-nya juga ditentukan dari slash itu tadi ya di tabel bantuan. Yang kalau yang polis G00 itu ya itu kan ke sini ya hubungannya. Ke PD1 ya gitu. Kemudian kalau yang G01-nya itu ke PD2. Kita coba lihat ya. PD1 itu kan /27 ya. Makanya subnet mask-nya itu yang ini 224. Coba kita lihat. Subnet mask-nya 224 kan. Nah, kalau yang PD2 itu /nya 27 juga. Jadi sama ya. 224 juga gitu. Nah, kita samain 224, kemudian yang one-nya gimana? One itu kan /30 ya. Ya kan? Sehingga kita lihat subnet mask-nya itu 252. Ya kan? Sehingga kita lihat di sini 252 gitu. Nah, buat yang schools itu yang G00-nya ke PS 101, yang G01-nya ke PS 115. Jadi kita akan lihat dulu ya di tabel sebelumnya. PS 101 itu /28. Jadi subnet mask-nya adalah 240. Makanya kita bikin di sini 240. Lalu di G01 sama 240 kenapa? Karena dia sama-sama /28. Sehingga subnet mask-nya itu adalah 240 juga. Gitu ya, 240. Nah, buat one-nya sama aja kayak yang di polis ya. Karena dia /30, ya kan? Makanya subnet mask-nya itu adalah 252 gitu. Ya kan? Buat PD1-nya misalnya. PD1 tetap ya sama kayak yang tadi. PD1 itu kan /27. PD2 juga /27 biar cepet ya. Karena tadi udah dijelasin. Jadi /27 itu subnet mask-nya adalah 224. Makanya di sini kita bikin 224 dan juga PD2 224 juga ya, sama kayak PD1-nya. Kemudian yang ini PS juga sama kayak ini, tinggal dicopot bisa sih ya kan, karena dia sama-sama /berapa? /28. Oleh sebab itu si subnet mask-nya itu adalah 240. Jadi sama ya, 240 untuk PS. Nah, PD 1 dan 2 itu sama juga ya dengan yang ini ya. Karena semuanya masih PD1 11 dan PD1 itu masih pakai subnet mask yang sama ya. Gitu ya. Nah, kemudian PS ya. PS juga bisa sama ya. Gini, 240 juga gitu, sama kayak PC-nya. Antara Swiss dan PC itu sama ya subnet mask-nya. Oke, sekarang kita lihat default gateway-nya. Yang untuk router pasti ya N/A gini ya. Kalau buat PD1 default gateway-nya itu gimana cara cara tahunya? Nah, karena PD1 itu terhubung ke polis, jadi dan dia itu melalui interface G00. Jadi IP address-nya yang kita ambil adalah ini ya, 172.19.67.1. Makanya di sini sama dengan yang G00 di polis. Oke,
Kemudian gimana kalau PD2? PD2 itu dari sini ya, di interface G01-nya Polis, maka kita ambil IP address yang ini, dicopas ke sini, gitu. Nah, terus yang PS101. PS101 ini hubungnya ke schools yang G00, sehingga kita ambil yang 81 ini, ya sama dengan yang di PS101 ya. Default gateway-nya, alamatnya itu ya. Untuk default gateway dan IP address di Polis, ya di schools maksudnya, schools G00. Nah, kemudian PS115 yang ini itu nyambung ke schools G01. Jadi yang ini 65 ya. Sehingga kita copas ke default gateway-nya PS115. Dan buat yang PC-PC-nya gimana? Sama aja ya. PC-nya juga seperti itu. Ya, misalnya PD111 itu kan nanti gateway-nya sama kayak yang PD1 ya. Jadi samain aja 67.1. Kemudian yang PD223 sama dengan PD2. Gitu. Ya. Sehingga yang 33 sama dengan ini. Ya. Kemudian yang 1187 ini sama dengan PS101. Jadi dia 81. Kemudian yang 11512 dia sama dengan PS115, yaitu 65. Gitu ya. Kemudian selesai ya tabel kita. Sekarang kita udah bisa langsung konfigurasi di paket tracernya. Yang pertama untuk Polis, router Polis. Tadi udah saya konfigurasi duluan ya. Jadi yang pertama itu kita ketik adalah enable ya, dan masuk ke konfigurasi terminal. Kemudian kita ketikkan interface-nya, yaitu G00. Ntar kita bisa contek langsung ya dari tabel yang udah kita bikin. Makanya tabel itu sekali lagi itu untuk mempermudah kita. Jadi yang G00 itu IP address-nya 67.1. Ya kan? Sama dengan ini. Gitu. Kemudian subnet mask-nya yang 224. Yang ini. Oke? Nah, habis itu kita no shot untuk mengaktifkannya. Ya kan? Nah, kemudian tinggal enter aja, terus masuk ke interface G01 dengan IP address-nya itu 33 yang ini ya. G01 33 dan subnet mask-nya itu adalah 224. Yang ini. Oke. Nah, kemudian untuk mengaktifkannya no shot lagi. Lalu kita lihat lagi di interface S000. IP address-nya itu 97. 97 itu sama dengan ini. Dan subnet mask-nya 252. Yang ini. Kemudian seperti biasa no shot. Lalu kita exit, dan kalau kita mau menyimpannya, kita tinggal ketikkan ya, copy running config startup config, lalu enter. Gitu. Nah, selesai untuk Polis, dan sekarang kita mau set untuk yang schools. Ini juga tadi udah dikonfigurasi duluan ya. Caranya sama dengan yang Polis, tinggal beda-bedain IP address sama subnet mask, dan itu sesuai dengan tabel yang udah kita bikin tadi. Yang schools G00 misalnya, yang dari awal deh ya, enable dulu, terus masuk ke konfigurasi terminal. Kemudian interface G00 nya itu dikasih IP address-nya 172.19.67.81, ya kan? Kemudian subnet mask-nya itu 255, 255, 255, 240. Kemudian no shot ya untuk mengaktifkannya.
Lalu untuk interface G01 kita lihat ya di sini 65, ya kan? 65. Jadi itu yang kita bisa ketikkan juga di sini ya, 65, dan subnet masknya itu 240. Yang ini. Nah, kemudian buat S00-nya ini tadi di no shut dulu ya seperti biasa. Kemudian buat yang S00-nya IP address-nya adalah 172.1967.98 dan subnet masknya adalah 252 akhirannya itu ya 252. Oke, lanjut ke no shut. Lalu seperti biasa exit, lalu exit. Ini tadi udah exit. Kemudian kita simpan dengan copy running config startup config. Oke, kita masuk ke switch-nya ya, konfigurasi switch mulai dari PD1. Ini tadi udah ada saya ketikkan ya sedikit, yaitu dari enable, kemudian kayak yang tadi juga konfigurasi terminal, kemudian interface-nya in VLAN 1, kemudian IP address-nya disesuaikan aja. Kalau yang PD1 672, jadinya ini juga 672. Kemudian subnet masknya 224, makanya di sini juga 224. Kemudian no shutdown. Kemudian ini tadi exit. Tapi ada kesalahan pengetikan ya, jadi kita lanjut ya. Memperbaikinya dengan IP ya. Ups. Ya. IP default gateway. Default gateway. Ups, ini ada apanya? Garisnya gateway. Default gateway-nya apa? Default gateway-nya untuk PD1 ini ya 67.1. Oke, di enter, lalu exit. Oke. Nah, kemudian untuk PD2. PD2 ini belum ada ya di konfigurasi, jadi kita mulai dari awal. Dari enable, lalu konfigurasi terminal, lalu kita masukin IP interface-nya dulu. Interface VLAN 1. Kemudian IP address-nya buat PD2 itu yang 34 ini ya. Paste. Terus subnet masknya itu 224. Kemudian no shut seperti biasa ya. Lalu kita exit dulu. Lalu masukin IP default gateway-nya ya. IP default gateway. Default gateway-nya apa? Kalau yang PD2 yang 33. Oke, kemudian exit lagi. Oke, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya, PS101. Kita mulai dengan enable, terus konfigurasi terminal, lalu kita masukin interface-nya, lalu IP address-nya. Kita lihat ya, yang 101 itu 82. Yang subnet masknya adalah 240. Kemudian no shut untuk mengaktifkannya, lalu exit dulu, lalu tentukan default gateway-nya.
Default gateway-nya itu buat 101 yang 81 ya. Ups, salah. 81. Kemudian di exit lagi. Oke. Sekarang buat yang PS 115. Awalnya kita enable, lalu masuk ke konfigurasi terminal, lalu kita masukin interface-nya VLAN 1, kemudian IP address buat yang 115 itu 66 ya. Lalu subnet masknya 240. Kemudian no shut. Lalu exit. Dan kita tentukan default gateway-nya. Default gateway untuk PS115 adalah 65. Ya. Oke. Sekarang kita exit lagi. Oke. Nah, setelah itu kita lihat lagi ya di PC-PC-nya, kita konfigurasi juga. Kalau ini tampilannya GUI ya di IP configuration. Jadi kita lihat lagi tabel yang tadi. IP address-nya isi dengan 30. Lalu subnet mask-nya buat yang PD11 224. Lalu default gateway-nya yang 671. Oke. Lepas ya. Ya harus hati-hati. 172 1967 30 224 671. Oke. Kemudian yang PD223. Kita lihat ya, PD223 itu IP address-nya adalah 62. Kemudian subnet mask-nya adalah 224. Kemudian default gateway-nya 33. Oke. Kemudian untuk PS 101. Ups, maksudnya yang PC-nya. PS 101 87. IP address-nya 94. Lalu subnet mask-nya 240. Lalu default gateway-nya 81. Kemudian buat yang 115.12 ya. IP configuration-nya kita isiin ya. IP address-nya 78. Subnet mask-nya 240.
Lalu default gateway-nya itu 65. Oke. Sekarang kita verifikasi ya. Kita coba ping dari PD223 ke PS115. Coba yang ini IP-nya adalah 78. Kita copy dulu. Lalu dari sini kita masuk ke command form dan kita mau ngeping. Enter. Oke, di reply ya. Sekian dulu tutorial dari saya. Sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat.